adalah nama daripada produk yang tadi sudah disebutkan juga, istilahnya, tanda lambang atau desain, atau kombinasinya yang dimasukkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual yang mendiferensiasikan merek dari para pesaing. Jadi apa? Tujuannya kita membuat merek tentunya untuk membedakan produk kita dengan produk pesaing kita. Kegunaan sabun sama-sama untuk membersihkan gitu badan kita dari kuman. Hanya saja sabun itu harus mempunyai merek. Sabun Gift dengan sabun Lifebuoy pasti wanginya itu berbeda. Kemudian busanya itu berbeda. Karena apa? Supaya nanti mempunyai brandnya tersendiri. Jadi karakter dari produknya itu memang harus berbeda, nggak boleh sama gitu. Oke ya, karena nanti bisa dikenal oleh masyarakat, dan masyarakat konsumen bisa membedakan mana yang lebih cocok khususnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Namanya marketing, namanya kita berbicara dengan pemasaran, tidak terlepas dari kebutuhan dan keinginan daripada masyarakat, konsumen, atau pelanggan. Oke ya. Jadi saya ulangi lagi, namanya merek adalah nama, istilah, tanda lambang atau desain, atau kombinasinya yang dimasukkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dan bisa mendiferensiasi, membedakan antara produk kita dengan pesaing. Rumah Sakit Anissa, RSUD Cibinong gitu. Sama-sama rumah sakit, namun fungsinya dari namanya itu berbeda. Dan mungkin kelengkapannya juga berbeda. Dan itulah yang brand yang akan ditampilkan. Kira-kira Anissa ini brandnya mau apa ya? Yang harus membedakan dengan rumah sakit yang lainnya. RSUD apa brand yang membedakan? Entah itu kualitasnya, prasarana, dan sarananya gitu ya. Berikutnya adalah peran merek bagi konsumen. Peran merek bagi konsumen adalah mengidentifikasi pembuat produk. 2. Memungkinkan konsumen untuk menuntut tanggung jawab atas kinerja pabrikan distributor. Jadi apa? Merek itu emang tadi, ketika kita menggunakan merek tertentu, kemudian merek produk tersebut terjadi yang merugikan bagi kita, jadi kita bisa menuntut gitu, mensomasi. Somasi sama dengan tuntutan ya. Jadi kita mensomasi produk tersebut. Jadi nggak semua merek kita somasi. Mereknya kamu menggunakan merek apa gitu, kamu mengkonsumsi merek apa gitu. Jadi yang khususnya merek tersebut. Jadi lebih memudahkan konsumen gitu. Tujuan daripada merek. Dan di sampingnya adalah yang tadi sudah disebutkan nih, Aqua gitu ya. Kemudian mengevaluasi produk sama dengan merek berbeda. Peran merek tuh. Jadi kita adanya komparasi, kita membedakan antara produk satu dengan produk yang lain. Keunggulannya apa gitu. Sehingga menjadi brandnya itu sendiri. Kemudian menemukan merek mana yang memuaskan. Kita bisa mengcompare antara Lee Mineral dengan Aqua. Coba di iklan yang pernah saya sebutkan juga, pernah saya ulangi terus ke rekan-rekan bahwa saat ini di dunia iklan, di dunia promosi di televisi tidak jauh dari Lee Mineral dengan Aqua. Persaingan itu sangat ketat itu. Bahkan Aqua, kalau misalkan kita amatin iklan itu apa? Iklannya itu berbeda-beda gitu. Berapa biaya iklannya yang sudah dikeluarkan oleh Aqua, meskipun tidak menggunakan artis ternama gitu. Coba aja lihat. Kalau Lee Mineral sudah jelas, brand ambasadornya sudah jelas ya. Berikutnya adalah choose one out of this gitu. Aqua versus Lee Mineral. Lee Mineral. Kita coba memilih mana sih brand yang, nah dua-duanya awalnya kita mengetahui bahwa Aqua adalah salah satu unggulannya. Aqua tuh yang di pikiran, yang di mindset pelanggan, di mindset masyarakat, Aqua masih nomor satu dibandingkan dengan air-air yang ada di pasaran saat ini. Ketika muncul Lee Mineral, bisa merubah mindset dari Aqua menjadi Lee Mineral. Itulah dunia persaingan. Bagaimana kita bisa mengubah mindset dari pelanggan Aqua menjadi supaya beralih ke pelanggan Lee Mineral dengan adanya banyak strateginya itu. Tentunya iklan itu mempengaruhi. Iklan suatu produk akan mempengaruhi minat beli masyarakat. Jadi tidak heran persaingan dua produk ini sangat ketat.
Dan bahkan sampai saat ini masih gitu. Padahal Aqua itu sudah dikenal, ngapain sih pakai iklan gitu. Lee Mineral saat ini sudah dikenal, ngapain sih pakai iklan? Karena apa? Saling menjatuhkan nih dua nih. Coba lihat aja, amati saja, saling menjatuhkan ini. Oke ya. Berikutnya adalah choose one out of this. Ya. ABC versus Bango. Kita sudah tahu bahwa ABC itu terlebih dahulu dibandingkan dengan Bango ya. Ya. Produk ABC lebih dulu daripada produk Bango. Bagaimana yang diciptakan oleh Bango? Harus ada pembeda. Kentalnya lebih kental, manisnya lebih manis gitu. Nah, ini ada pembedanya juga gitu. Oke ya, ini versusnya. Kita contohkan nih dari kedua produk tersebut. Kemudian loyalitas merek. Tadi kita sudah mengetahui bahwa merek adalah nama, identitas, atau kombinasi dari sebuah desain gitu ya. Tujuannya apa? Supaya nanti membedakan antara merek perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Kemudian kita bisa membedakan antara merek produk satu dengan produk yang lain. Kira-kira mana yang lebih unggul, mana kelemahannya dan mana kelebihannya, sehingga kita bisa memilih. Dan kita pun pada akhirnya akan puas ketika kita menggunakan produk yang tepat, khususnya yang cocok bagi kita. Baik makanan, minuman, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah loyalitas merek. Merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas dengan mudah memilih produk kembali ya. Memilih produk kembali. Kemudian loyalitas merek memberikan tingkat permintaan yang aman dan dapat diperkirakan bagi perusahaan dan menciptakan penghalang bagi merek baru yang akan memasuki pasar. Bayangkan ini, loyalitas merek. Kalau misalkan kita sudah loyal terhadap merek, itu kayaknya sulit untuk berpindah. Biasanya seperti itu. Ya, terkecuali ada hal-hal yang mengganggunya. Coba waktu zamannya kita yang tadi ya, waktu kita mau memboikot produk-produk Unilever gitu, bagaimana dampaknya gitu. Padahal kita sudah loyal dengan produk-produknya Unilever gitu. Ketika ada isu pemboikotan karena aliran dananya yang diisukan lari ke Israel dan sebagainya gitu ya. Sehingga apa? Loyalitas merek itu akan menurun tingkat loyalitas mereknya gitu. Karena apa? Dengan adanya isu-isu yang disebarkan tersebut. Kemudian loyalitas menyebabkan harga lebih tinggi 20% sampai 25% lebih tinggi daripada merek pesaing. Jadi namanya loyalitas ketika kita sudah loyal terhadap produk, kemudian yang lainnya juga sama dengan produk yang kita gunakan, kita kembali lagi ke hukum ekonomi. Semakin banyak permintaan, maka harga pun akan tinggi. Maka wajar ketika loyalitas menyebabkan harga lebih tinggi 20% sampai 25%. Lebih tinggi daripada merek pesaing karena tadi hukum ekonominya. Apabila banyak permintaan, maka harga pun akan tinggi gitu. Ketika kita, Bu Yuli, kemudian Bu Entin, Bu Wiwin, Pak Jevi loyal terhadap satu merek, dan itu pun sudah jelas gitu sampelnya bahwa akan meningkatkan harga jual produk tersebut karena permintaannya cukup tinggi gitu dan bisa mengalahkan daripada produk pesaing yang sudah ada gitu karena dengan loyalitas kita. Kemudian apakah itu branding? Branding merupakan kumpulan proses mendesain, merencanakan, dan mengkomunikasikan identitas brand dengan tujuan membangun, mengelola, membesarkan brand, dan mempertahankan reputasi usaha. Jadi namanya secara singkatnya bagaimana brand itu tercipta artinya dengan adanya citra atau reputasi ya. Citra atau reputasi yang dibangun oleh perusahaan, maka dari itu disebut dengan brand. Brandingnya siapa gitu. Oke ya. Bagaimana kita bisa menghipnotis, bisa mempengaruhi konsumen, pelanggan dengan adanya brand, tentunya ciri khas yang dihasilkan oleh produk tersebut gitu. Ya, jadi saya ulangi lagi namanya branding itu lebih daripada merek. Bagaimana merek ini supaya dikenal, supaya membumi di masyarakat tentunya harus mempunyai citra yang baik, dipengaruhi dengan kualitas, bagaimana kita bisa mendesainnya, bagaimana kita bisa mengelolanya gitu produk tersebut. Kemudian tujuan branding, mampu menyampaikan pesan dengan jelas, memastikan kredibilitas Anda, mampu menghubungkan target pasar atau konsumen secara emosional.
Dan kita pun di materi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa target pasar kita tuh siapa gitu. Target pasar itu tidak jauh dari usianya, kemudian jenis kelaminnya kita harus mengetahui, kemudian pendidikannya siapa gitu. Wilayahnya wilayah mana gitu. Jadi namanya target pasar. Yang targeted buyer siapa sih yang akan kita tuju pembelinya gitu. Dari usianya, dari anak-anak susu misalkan. Susu lebih identik kepada anak-anak, susu apa? Susu perkembangan dan mungkin yang lainnya. Kemudian apalagi pakaian dasar lebih cocok kepada ke perempuan gitu, ibu-ibu. Jadi target pasarnya itu jelas ya. Mampu menggerakkan atau memotivasi konsumen, tujuan dari branding. Namanya branding yang tadi saya sudah sebutkan antara Aqua. Aqua itu mereknya sudah dikenal. Nah, kemudian karena brandingnya kuat, itu bisa menggerakkan